Kalian merasa nggak sih kalau dunia ini waktunya tuh berjalan semakin cepat semakin kita menjalaninya? Kita bisa lihat sendiri kalau di tahun 2024, tahun ini ya. Jadi bilang bulan puasa, Idul Fitri, Idul Adha tuh semakin dimajukan. Kita jalanin, tahu-tahu sudah selesai aja, begitu aja. Tanpa kita merasa kayak, kok ini lama, tahu-tahu ya kita menjalaninya dan tiba-tiba langsung kelar begitu saja. Semakin cepat kita menjalaninya, semakin cepat juga berakhirnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun memang ada perkembangan tiap tahun kalau waktu semakin cepat, tapi rasanya waktu kita tuh tahun ini tuh semakin berasa lebih cepat lagi. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Halo, balik lagi dengan gue Mikael Effendi. Kali ini gue akan membawakan tema yaitu waktu berjalan semakin cepat. Kalian harusnya merasa ya kalau misalnya bulan puasa kali ini tuh makin cepat gitu, dan kita ngejalaninnya tuh nggak berasa kayak sebulan, kayak seminggu doang gitu. Atau bahkan mungkin kalian nggak tahu gimana kalian ngerasainnya, tapi rasanya bulan puasa itu cepat dan tahu-tahu sudah selesai aja ketika kita menjalaninya. Ini adalah bukti kalau waktu tuh makin lama tuh berjalan tuh semakin maju dan semakin cepat gitu. Nah, sebagai mungkin salah, bukan mungkin ya, ini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Kita sebagai orang yang berpendidikan dan memiliki akal harus bisa mengefisiensikan waktu kita lebih baik lagi ke depannya. Jangan bermalas-malasan gitu, karena waktu semakin cepat. Jadi bagaimana kita memanage waktu-waktu ini agar sesuai dengan keinginan kita, agar sesuai, agar bermanfaat bagi diri kita. Ini udah bukan waktu-waktunya lagi bermalas-malasan, ini bukan waktunya lagi misalnya santai-santai, karena waktu semakin cepat dengan mengindikasikan kalau misalnya akhir zaman juga semakin cepat. Kita harus juga bisa memanage waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Intinya bagi kehidupan kita gitu. Jadi ya kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gua akan mengulangi kata-kata ini terus ya. Manfaatkanlah waktu kalian sebaik-baiknya, karena kita harus bisa memanfaatkan dan menghargai waktu. Waktu itu adalah emas. Kita tuh harus bisa mengefisiensikan waktu kita untuk melakukan hal yang bermanfaat, seperti mungkin beribadah, bekerja dengan sungguh-sungguh gitu, atau misalnya bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain. Pokoknya hal-hal yang bermanfaat gitu, agar kehidupan kita tuh lebih bermakna. Karena kita sudah tahu ini waktu semakin cepat, jadi kita harus bisa ya, yang seperti yang gue bilang di awal, memanage waktu, mengefisiensikan waktu untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang mungkin bisa berguna bagi kita. Mungkin ya banyak orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih menyepelekan ya kalau misalnya waktu makin cepat ya. Padahal udah kerasa sekali kalau misalnya kita mendekati akhir zaman, jadi waktu semakin cepat kan. Menyepelekan kayak masih lama, umur gua santai aja. Waktu yang gue bahas di sini bukan terkait waktu umur, tapi waktu berjalannya perputaran dunia, perputaran bumi. Harusnya kalian merasa kalau misalnya kemarin kita baru tahun 2024, sekarang udah pertengahan aja, bentar lagi tahun 2025. Kita nggak akan ngerasa hal itu kalau kita tunggu, tapi kalau kita biarin makin terasa. Simpel aja, kayak misalnya sekarang gue berekaman jam 10, kalau gue nunggu sampai jam 3, kalau gue tunggu pasti lama. Tapi kalau misalnya gue mungkin melakukan suatu hal lain gitu, misalnya mungkin masak atau misalnya baca buku, tahu-tahu udah jam 3 aja. Kita nggak bisa merasakan itu kalau kita nunggu, tapi kalau kita jalani akan terasa cepat. Ini nggak ada hubungannya dengan menghabiskan waktu, ini ada hubungannya dengan efisiensi waktu. Dimana kalau waktu semakin cepat berarti efisiensi kita makin pendek dong. Kita harus bisa memanage waktu untuk melakukan hal-hal yang memang penting di dalam hidup kita. Jangan dibuang-buang untuk misalnya rebahan doang, hal-hal yang tidak berguna gitu. Rebahan boleh untuk istirahat, sekedar istirahat, tapi rebahan untuk bermalas-malasan tidak. Karena waktu sudah semakin cepat ya, manfaatkanlah dengan baik lah, jangan malas-malasan doang lah. Kita harusnya membangun kesadaran diri kita untuk melakukan hal bermanfaat, seperti misalnya beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Islam, agar kita terhindar dari hal-hal negatif gitu, supaya mungkin kita masih bisa diberikan waktu untuk misalnya bertaubat atau misalnya melakukan hal-hal lain gitu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya kita lakukan, jangan hanya sekedar malas-malasan, buang-buang waktu di tempat yang tidak seharusnya gitu. Bahkan ada yang membuat maksiat juga, itu jauhi, hindari. Waktu kita tuh makin pendek,
Bukan umur kita makin pendek, kita umur gak ada yang tahu. Memang umur kita gak ada yang tahu. Anggapanlah umur, misalnya kalau kasarannya orang gitu ya, kalau kita lupakan hal-hal, misalnya umur gak ada yang tahu, misalnya umur kita masih panjang 60 ya, memang kalau kita lupakan kapan kita matinya, maksudnya kita kan nggak tahu juga kan. Tapi yang kita bahas di sini adalah garis perputaran waktu, dimana semakin cepat gitu kita merasa kok ngelakuin cepet banget kok, tahun kemarin cepet banget kok, tahu-tahu udah lebaran. Itu adalah bukti kalau kita udah mulai sadar kalau misalnya waktu di dunia ini udah tidak lama lagi. Kita sudah mendekati akhir zaman dan pasti akan datang itu akhir zaman. Kapannya kita nggak tahu, tapi kita sudah melihat tanda-tandanya gitu. Jadi kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik gitu, melakukan hal-hal yang memang seharusnya menjadi kewajiban kita, seperti misalnya bekerja mencari nafkah, itu termasuk hal-hal yang bermanfaat bukan? Atau mungkin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu juga salah satu kewajiban malah untuk kita gitu. Sholat 5 waktu kan, karena waktu semakin cepat, jadi sholat 5 waktu juga pastinya akan berasa kayak makin cepat juga gitu, karena ya itu perputaran dunia itu semakin cepat gitu, kita nggak merasakannya. Mungkin kita ngeliat jam kayak sejam tetap sejam kok, ya iya, cuman itu tuh bukan untuk dilihat, ditunggu atau dirasakan, tapi perasaan kita sendiri akan merasakannya gitu. Jadi pintar-pintarlah kalian mungkin yang masih menuntut ilmu, kuliah di luar sana, carilah ilmu sebanyak-banyaknya selagi masih ada waktu, manfaatkan waktu kalian dengan baik. Yang bekerjalah dengan efisien mungkin. Terus yang beribadah juga perbanyaklah beribadah, karena mendekati akhir zaman tuh udah waktu-waktunya sangat-sangat mengerikan ya, karena ini merupakan salah satu pertanda doang. Kita nggak tahu apakah ada pertanda lain yang muncul gitu. Seperti diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga waktu semakin berdekatan. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam seperti sebuah kedipan mata. Dari hadis tersebut kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya waktu semakin cepat itu merupakan salah satu tanda-tanda kita berdekatan dengan hari kiamat. Waktu semakin berdekatan tuh ya. Seperti yang diumpamakan tadi, setahun berasa seperti sebulan doang. Nah itu memang benar adanya gitu. Kita nggak merasa kalau setahun sudah berlalu, seminggu sudah berlalu, seharian sudah berlalu, karena kita menjalaninya gitu dengan full time gitu. Kita nggak akan ngerasa kalau kita menjalaninya, tapi kita bakal ngerasa lama kalau kita menunggunya, seperti yang gue bilang di awal tadi. Dari hadis itu kita sudah bisa ambil kesimpulan kalau misalnya kita mesti perbanyak lagi mengefisiensikan waktu kita dalam kehidupan, mendekatkan diri juga kepada Tuhan gitu ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat tersebut. Itu semua balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita mau memanfaatkan waktu di waktu-waktu yang singkat-singkat ini. Kita anggap aja waktu kita singkat karena misalnya sudah mendekati akhir zaman, kita mau gimana lagi? Satu-satunya ya perbanyak ibadah aja, perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan, atau perbanyak melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu, karena kita nggak tahu hal-hal bermanfaat itu suatu saat pasti akan balik lagi ke kita gitu, manfaatnya atau mungkin pahalanya atau gimana kita, wallahu alam gitu. Jadi ya intinya waktu manfaatkanlah dengan baik ya, jangan pernah buang-buang waktu kalian. Umur mungkin memang nggak ada yang tahu, waktu kita juga nggak ada yang tahu, tapi setidaknya ketika kita melakukan hal-hal itu kita diberikan ketenangan gitu, karena orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya adalah orang yang tenang. Orang yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya adalah orang yang bisa dibilang bisa memanage kehidupannya. Jadi aturlah gimana sesuka kalian mau menjalani kehidupan ini, kehidupan yang singkat ini. Intinya jangan terlalu banyak kalian membuang-buang waktu kalian, karena suatu saat pasti kalian akan menyesal. Oke, sekian dari gua, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.